Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir untuk malam hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu aplikasi layanan pemesanan dan informasi wisata AyoTrip. Oke, sebelumnya perkenalkan untuk anggota tim kami yang pertama yaitu Muhammad Fahru Rizal, saya sendiri dengan NIM 2023 0801 286 dan ada Novana 2023 0801 276 dan ada Trisno Trianur Rahman 2023 0801 328 dan Natasha dengan NIM 2022 0801 452. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Silahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya itu sektor pariwisata domestik Indonesia memiliki potensi besar, tapi masih menghadapi kendala akses informasi dan pemesanan yang praktis. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan aplikasi kami yaitu IoTrip sebagai solusi digital yang terintegrasi dan menyediakan layanan informasi destinasi wisata dan pemesanan perjalanan secara mudah dan efisien. Terus dilanjutkan dengan mendukung transformasi digital pariwisata di Indonesia. Next. Yang kedua yaitu ada tujuan. Untuk tujuannya yaitu ada tiga. Yang pertama, merancang dan mengembangkan aplikasi IoTrip sebagai solusi digital untuk mempermudah wisatawan dalam mencari informasi, destinasi, dan memesan perjalanan wisata domestik. Yang kedua yaitu menyediakan sistem terpadu yang mendukung pencarian, pemesanan, dan konfirmasi perjalanan secara online. Terus yang ketiga yaitu mendukung digitalisasi sektor pariwisata Indonesia dengan meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna atau user experience. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama yaitu banyak wisatawan lokal yang kesulitan mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan terstruktur mengenai destinasi wisata, jadwal perjalanan, dan harga paket. Yang kedua yaitu sebagian besar proses pemesanan wisata masih manual dan tidak terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan pengguna. Yang ketiga, wisatawan masih harus bergantung pada biro perjalanan tradisional yang seringkali memiliki keterbatasan transparansi dan fleksibilitas layanan. Yang keempat, bagaimana merancang sistem pemesanan wisata yang mampu memberikan transparansi harga, jadwal, fasilitas paket kepada wisatawan lokal secara real time. Yang terakhir yaitu bagaimana memastikan keamanan data pengguna dalam proses registrasi dan transaksi pada aplikasi layanan wisata digital. Baik, selanjutnya saya akan membawakan metode yang digunakan dalam aplikasi IoTrip ini. Di sini kita ada menggunakan model waterfall yang dimulai dari requirement, analysis, design, coding atau implementation, testing, operation atau deployment, dan juga maintenance. Pada bagian requirements, di sini dilakukan analisis kebutuhan mengenai informasi-informasi terkait yang dikumpulkan untuk mengetahui fitur-fitur apa dan fungsi-fungsi apa yang akan digunakan dalam aplikasi ini berdasarkan kebutuhan dari para pengguna. Lalu yang bagian kedua ada analisis. Analisis ini nantinya akan menganalisis kebutuhan yang sudah dikumpulkan tadi pada tahap requirement. Setelah itu akan dipetakan bagaimana sistem tersebut akan bekerja. Lalu pada bagian desain, desain ini akan dirancang sebuah antarmuka pengguna berupa UI UX dan juga alur navigasi aplikasi serta struktur dari basis data aplikasi IoTrip ini. Lalu bagian coding atau implementation. Di sini nantinya akan diterapkan coding untuk menjalankan aplikasi menggunakan perangkat lunak yang mendukung dengan bahasa pemrograman yang sesuai. Lalu untuk bagian testing, dilakukan pengujian sistem atau tahap uji coba sebelum uh, aplikasi ini dijalankan atau dimasukkan ke pasaran. Yang setelah itu ada operation atau deployment. Di sini adalah tahap di mana sistem mulai diinstal, diterapkan, dan digunakan di lingkungan nyata. Lalu terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Di sini akan dilakukan perbaikan-perbaikan ketika terjadi error dan juga digunakan untuk meningkatkan performa dari sistem aplikasi IoTrip ini. Next.
Next. Oke, di sini selanjutnya di sini menjelaskan use case yang ada pada aplikasi IoTrip ini dengan dua aktor yaitu user dan juga admin. Pada bagian atas di sana ada terdapat register lalu dilanjutkan ke login. User dan admin sama-sama bisa mengakses untuk masuk ke dalam aplikasi ini diakses melalui login. Pada bagian user, user itu akan melakukan login, melihat detail paket, melakukan booking, mengisi form data, melihat daftar paket destinasi, melakukan pembayaran, dan juga melihat histori pesanan. Lalu untuk bagian admin, admin melakukan login, lalu mengelola akun user, serta mengelola daftar dan detail paket wisata, dan juga melakukan validasi pembayaran terhadap pembayaran yang dilakukan oleh user, serta melihat histori dari pesanan. Next. Next. Oke, pada bagian flowchart, maaf kalau bisa gambarnya sedikit diperjelas. Oke, pada bagian ini tahapannya ya, oke, cukup jelas. Terima kasih. Pada bagian flowchart ini kita akan mulai, lalu pada bagian mulai ini setelah itu akan menampilkan halaman home. Lalu setelah itu akan muncul lihat dan cari paket wisata. Kemudian dilanjutkan dengan pilih paket wisata yang di sini nanti akan difilter baik dari lokasi, tanggal maupun kategorinya. Lalu setelah itu akan masuk ke login. Di saat masuk ke login itu nanti kita akan diverifikasi apakah kita sudah mempunyai akun atau tidak. Jika kita sudah mempunyai akun, kita dapat masuk ke dalam aplikasi lalu mengisi form booking dan melakukan pemesanan. Tetapi jika kita belum mempunyai akun, maka kita akan diarahkan ke bagian register. Setelah register berhasil kita daftar, kita akan kembali lagi masuk ke login, lalu kita bisa mengakses untuk menginput atau mengisi form booking. Lalu dari form booking itu nanti kita bisa melihat paket wisata ya, booking paket wisata yang telah kita pesan. Setelah itu akan dilakukan pembayaran. Pembayaran ini setelah kita lakukan akan dilakukan tahap konfirmasi yaitu apakah pembayaran ini berhasil. Jika iya, nanti akan muncul tiket PDF berupa via email. Jika tidak, akan menampilkan pesan error. Lalu dari cek tiket PDF ini pun nanti kita akan dikonfirmasi sekali lagi apakah kita sudah mendapatkan tiket atau belum. Jika kita sudah mendapatkan tiket, kita dapat melihat detail pesanan, kemudian logout. Namun kalau kita belum menerima tiket tersebut, kita dapat mengirimkan pengaduan, kemudian akan diarahkan kepada logout, lalu selesai. Yang saya Oke, bawakan. untuk tampilan dan fitur aplikasi yang pertama itu home. Nah, tampilan home ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses sebuah aplikasi yaitu IoTrip. Nah, di sini ada tampilan, ada semacam copywriting, yaitu temukan tempat baru buat kenangan tak terlupakan. Jadi di sini ada juga untuk text field, yaitu ini untuk digunakan mencari destinasi. Jadi kita bisa mencari destinasi langsung. Kita mau kemana, kita bisa langsung cari di text field ini. Nah, untuk section yang kedua yaitu pilihan untuk destinasi. Jadi, ketika kita ingin melakukan sebuah destinasi liburan dan kita udah pilih nih mau yang mana. Nah, ketika dipilih, kita cukup klik lihat detail. Maka akan diarahkan ke halaman detail dari destinasi tersebut. Nah, untuk halaman login ini menampilkan email dan password. Jadi, ketika si user udah memiliki sebuah akun, maka user dapat login menggunakan email dan password. Nah, ketika user belum memiliki akun, maka user diharapkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu melalui halaman register atau daftar. Nah, di sini user harus memasukkan data nama lengkap, email, nomor HP, dan password. Nah,
Untuk ketika kita udah pilih destinasi tadi untuk lihat detail, nah ini adalah halaman detail ketika kita sudah memilih sebuah destinasi yang kita pilih. Di sini menampilkan dari gambar gambar destinasi dan ada judul dan ada deskripsi juga dan ada harga dari destinasi tersebut. Nah, ketika kita sudah ingin memilih dari destinasi tersebut, cukup klik lanjutkan pembayaran. Nah, di sini adalah halaman untuk pilih metode pembayaran. Jadi di sini user dapat memilih dari mana aja yang mau dipilih dari user tersebut metode pembayaran. Nah, di sini ada bentar. Nah, di sini user dapat mengcopy nomor rekening dan nama penerima dan kode bank. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka harap konfirmasi pembayaran tersebut melalui WhatsApp. Nah, ini adalah tampilan untuk section FA. Hasil dan analisis. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa aplikasi iTrip memiliki fitur-fitur utama yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti katalog destinasi wisata, sistem pencarian dan filter, pemasaran OpenTrip dan Private Trip, serta pengguna dan pengelola data destinasi, hingga rekomendasi destinasi berbasis preferensi pengguna. Dari sisi non-fungsional, aplikasi diuji untuk memastikan performa responsif dengan waktu muat kurang dari 2 detik. Keamanan data menggunakan SSL atau TLS, serta antarmuka yang intuitif dan untuk mempermudah navigasi pengguna. Tahap pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur berjalan sesuai alur yang dirancang pada tahap implementasi, khususnya pada proses pemesanan dan konfirmasi bayaran. Aplikasi ini juga dirancang agar dapat diakses melalui berbagai perangkat berbasis web dan mobile dengan infrastruktur yang mendukung skalabilitas untuk jumlah pengguna yang besar. Next. Kesimpulan. Aplikasi iTrip berhasil dikembangkan sebagai solusi digital untuk mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi destinasi dan melakukan pemesanan wisata domestik secara praktis. Dengan pendekatan user-centered design atau UCD, aplikasi ini mampu menghadirkan fitur-fitur yang relevan, seperti pencarian destinasi, pemasaran OpenTrip atau Private Trip, dan metode pembayaran digital. Proses pengembangan menggunakan model waterfall untuk memastikan setiap tahap berjalan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, hingga pengujian sistem. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna, iTrip juga mendukung transformasi digital sektor pariwisata Indonesia dengan memperluas jangkauan promosi dan partisipasi wisatawan lokal. Oke, baik. Berikut untuk hasil presentasi kami. Kami akan mendemokan hasil proyek kami. Berikut merupakan halaman utama dari aplikasi iTrip kami. Di pojok kanan ada sign up untuk mendaftar yang belum punya akun, dan ada login untuk masuk jika sudah punya akun. Ini merupakan kata-kata slogan pembuka kami, yaitu temukan tempat baru buat kenangan tak terlupakan. Di bawahnya ada tombol search untuk mencari destinasi impianmu. Boleh kita ketik contohnya Bromo. Nah, akan langsung terdapat di bawahnya dan klik saja. Nah, akan langsung terlihat seperti ini. Kembali ke beranda. Atau jika tidak ingin mengetik, boleh langsung melihat referensi dari bawah sini, di halaman berikutnya. Di sini ada pilihan private trip, open trip, dan jika ingin membuka lebih lagi atau ingin melihat detail, nanti boleh langsung ketik atau klik lihat detail saja. Nah, akan terlihat seperti ini. Lanjut. Mengapa memilih iTrip? Karena ada 100 lebih destinasi yang ada pada aplikasi iTrip kami ini. Dan juga ada 50 lebih open trip dan sudah digunakan oleh 1.000 wisatawan. Aplikasi ini juga terpercaya dan aman,
harganya terjangkau, dan tim customer service yang membantu Anda kapan saja dibutuhkan 24 jam dalam sehari. Nah, ini merupakan contoh review dari wisatawan yang sudah pernah menggunakan aplikasi Ayotrip. Mostly atau kebanyakan memberikan bintang 5. Nah, jika Anda sudah siap untuk memulai petualangan, boleh langsung memilih jadwal open trip, atau jika ingin memiliki tour guide, boleh buat private trip. Lanjut. Nah, untuk destinasi populer, kami membagi dalam beberapa kategori, yaitu ada all atau semua, pantai, contoh. Nah, ada Raja Ampat dan Labuan Bajo, dan kategori lainnya gunung, budaya, dan juga kuliner. Nah, untuk memudahkan para wisatawan dalam menggunakan Ayotrip, banyak sekali pertanyaan yang sering diajukan. Oleh sebab itu, kami memberikan jawaban-jawaban yang sering ditanyakan oleh para wisatawan. Misalnya, bagaimana cara melakukan pemesanan pakai tur? Saat diklik, nah jawabannya akan langsung terlihat di bawah. Dan tidak hanya itu, ada berbagai macam referensi pertanyaan lagi tentang pemesanan, pembayaran, perjalanan, dan juga kebijakan dari aplikasi ini. Jika wisatawan memiliki pertanyaan yang tidak ada pada daftar pertanyaan ini, boleh langsung memasukkan pertanyaan dalam hubungi kami yang mana akan langsung tersambung ke WhatsApp Customer Service dan akan dijawab kurang dari 5 menit dalam 24 jam dalam sehari. Dijamin 98% masalah terselesaikan. Dan jika masih ingin mengetahui lebih banyak tentang aplikasi kami, ada syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, cara pemesanan, dan panduan perjalanan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana wisatawan untuk mengakses aplikasi ini, yaitu caranya dengan melakukan login. Di sini kita klik login. Sistem akan menampilkan halaman login di mana pada halaman ini wisatawan diminta untuk memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Jika belum melakukan pendaftaran, maka di sini wisatawan harus melakukan registrasi dengan cara klik daftar sekarang. Sistem akan menampilkan form yang harus diisi oleh wisatawan, di mana isinya yaitu berisikan nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Di sini kita coba masukkan untuk nama lengkap. Nama lengkapnya itu Rijal. Yang kedua emailnya, kita masukkan email yang akan didaftarkan. Ketiga kita masukkan nomor telepon. Selanjutnya masukkan password. Selanjutnya konfirmasi penulisan password ulang. Di sini juga kita bisa melihat dengan cara mengklik icon mata. Jika dirasa semua data sudah selesai, maka wisatawan tinggal klik daftar. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi via email yang telah didaftarkan tadi. Mari kita tampilkan email yang akan diregistrasi tadi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan notifikasi via email yang telah didaftarkan. Kita tinggal verifikasi notifikasi ini dengan cara klik verifikasi akun saya. Verifikasi telah selesai dengan keterangan email terverifikasi. Sekarang kita coba masuk.
kita diminta untuk memasukkan email yang telah didaftarkan tadi dan password yang telah dimasukkan ketika proses registrasi. Kita bisa mengecek kembali untuk passwordnya, dan jika sudah sesuai, maka klik masuk. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan untuk login akun atau masuk akun. Sekarang kita akan melakukan untuk pemesanan tiket wisata. Coba kita pilih salah satu untuk destinasinya. Kita pilih untuk misal Danau Toba. Oke, selanjutnya kita klik untuk lanjutkan pembayaran. Nah, di sini adalah halaman untuk pilih metode pembayaran. Saya coba akan memilih salah satu untuk banknya, untuk pembayaran manualnya. Misal saya pilih BCA. Nah, di sini akan menampilkan nomor rekening, nama penerima, dan kode bank. Saya coba untuk klik salin. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk mengcopy ke HP Anda untuk melakukan transfer pembayaran. Nah, selanjutnya kalau sudah kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, ketika klik akan muncul pesan ke WA. Nah, berikut untuk format dari pengiriman tersebut. Ini ada nama lengkap, terus ada email, nah ada paket turnya, terus harga, terus durasi, dan jumlah peserta bisa dimasukkan. Misal saya masukkan untuk 8 orang, eh, 8. Nah, untuk metode pembayaran pakai BCA. Ketika ingin mengirimkan sebuah chat WA untuk disertakan bukti pembayaran tersebut. Gitu. Oke, baik untuk pemesanan tiket sudah berhasil dan nanti untuk user akan di chat pribadi oleh pihak admin. Oke, selanjutnya untuk admin. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Untuk admin, kita masuk dulu ke halaman login, lalu masukkan email admin beserta passwordnya. Setelah sudah kita masukkan, kita masuk ke dalamnya. Baik, di sini terlihat sukses ya, kita sudah berhasil masuk ke bagian halaman admin. Di sini ada halaman dashboard Ayotrip yang berisikan tampilan berupa total trips, active travelers, revenue, booking to days. Lalu ada juga destinasi populer yang ada di sini seperti Bali, Jogja, Bromo, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga mempunyai tombol cepat. Di sini ada tambah trip baru. Kita bisa juga kelola traveler, bisa mengupload galeri, dan juga bisa melihat review dan rating. Di bawahnya kita ada list booking terbaru. Maksudnya kita baru saja menambahkan uh, daftar destinasi booking yang baru saja kita masukkan. Di sini ada beberapa seperti Bali, Jogja, Raja Ampat, Bromo, dan lainnya. Jika sudah berhasil masuk, akan muncul status confirm, dan jika masih belum terdaftar, akan menunjukkan status pending. Baik, untuk menu selanjutnya kita bisa lihat di menu trip. Ya, di sini akan memunculkan nama-nama trip yang ada di dalam aplikasi Ayo Trip ini. Di sini ada
beberapa nama destinasinya, ada kategorinya, tipe destinasi, keterangannya, disertai gambar, status, dan juga action. Nah, selain itu kita terdapat fitur searching, pencarian, di mana kita bisa mencari nama dari destinasi tersebut. Salah satu contohnya, misalnya kita ambil saja Pulau Derawan. Pulau Derawan. Derawan. Oke. Nah, akan muncul nama Pulau Derawan. Di sini akan bisa kita lihat ya keterangan detailnya. Lalu kita juga bisa, selain itu kita juga bisa untuk tombol actionnya, kita lihat, kita bisa mengedit dan menghapus data yang ada di dalam nama trip tersebut. Contohnya kita lihat di bagian edit. Di sini akan memunculkan data-data mengenai trip Pulau Derawan, yaitu nama, harga, lokasi, deskripsi, dan lain sebagainya. Jika kita ingin mengubah salah satu data yang ada di sini, kita cukup ganti saja. Misalkan contohnya tipe destinasinya atau kategori tripnya kita ganti. Misalkan contoh kita lihat kategori trip kita ganti menjadi private trip. Oke, diklik lalu kita submit. Nah, nantinya di bagian kategori trip akan muncul private trip. Lalu untuk selanjutnya kita ada action untuk menghapus data. Coba kita lihat. Nah, ketika kita klik hapus data, akan muncul pesan yaitu apakah Anda ingin menghapus data ini? Jika iya, kita klik hapus. Jika tidak, kita bisa klik batal atau tanda silang di atas kotak dialog tersebut. Baik, kita coba hapus ya. Nah, data sudah berhasil terhapus. Mari kita coba mencari lagi Pulau Derawan. Apakah ada? Baik, Pulau Derawan itu berhasil kita hapus dari daftar list yang ada di data nama trip ini ya. Lalu kita coba tambahkan data di sini dengan mengklik tombol dan tambah baru. Di sini berupa form kosong yang harus kita isi dari nama, harga, lokasi, dan sebagainya. Eh, Jika data-data yang ada di sini sudah terisikan, kita dapat submit data tersebut untuk ditambahkan data baru ke dalam daftar trip ini. Contohnya saja misalkan ya, secara singkat saja, misalkan nama tripnya kita masukkan kembali Pulau Derawan. Misalkan harga 500.000, misalkan lokasinya di Bali atau Lampung lah, terserah. Oke, deskripsinya ya kita misalkan pulau yang cantik dan indah, kita sekedar contoh saja ya. Oke, kategorinya misalkan kita open trip, lalu untuk tipe destinasinya kita pulau. Untuk kapasitasnya saya tetap masukkan di 10, minimal pesertanya 1, dan anggap durasi perharinya juga 1. Lalu untuk latitude longitude-nya nanti bisa kita masukkan untuk apa lokasi destinasi tersebut, cuma kita juga bisa abaikan atau kita skip. Lalu untuk gambarnya sendiri kita bisa choose file, di mana pada saat kita klik choose file ini akan terpilih data-data gambar apa saja yang bisa kita masukkan untuk ke foto data Pulau Derawan ini. Lalu kita submit. Oke, coba kita submit sekali lagi apakah sudah masuk. Oke, ya. Oke, kita pilih asal aja gambarnya. Kita coba submit. Oke, kita cari. Nah, Pulau Derawan sudah muncul dan berhasil ditambahkan di data trip kita. Ya.
Oke, sekian bagian dari admin yang dapat mengelola data trip, menghapus, menambah, mengedit data-data yang ada di list IoTrip ini. Saya lanjutkan dan kembalikan kepada teman saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya telah meluangkan waktunya. Kita sudah melakukan presentasi dan mendemokan hasil proyek kita yaitu IoTrip. Semoga dari proyek ini kita bisa belajar bersama dan kita bisa berkembang juga. Terima kasih buat Bapak Hermansyah yang telah membimbing kami. Kami juga membuka kritik dan saran. Terima kasih dan selamat malam semuanya.